Heboh, sebuah video viral memperlihatkan beberapa orang pendaki yang naik ke puncak Merapi di saat gunung tersebut berstatus siaga. Di balik video viral tersebut ternyata menyimpan sisi lain yang sangat menyeramkan. Beberapa pendaki tersebut mengalami berbagai gangguan di luar nalar, hingga ada momen mereka tersesat di sebuah tempat yang bernama Pasar Bubra. Ya walau banyak pemikiran ya, ibaratnya ini aman nggak sebenarnya, walau sebenarnya tetap nggak aman. Hujan deras, pandangan juga terbatas, kabutnya juga tebel banget, tapi tetap naik ibaratnya demi ego dan sebuah pencapaian sebenarnya. Walau itu resikonya nyawa. Dan tidak hanya itu saja. Nah, keajaibannya itu mungkin sebagian banyak orang nggak percaya gini ya. Setelah azan, nggak ada 1 menit, tiba-tiba tuh secerah. Wah, bener-bener dari awal yang segelap-gelapnya jadi secerah-cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Wange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue lagi berada di Jogja nih. Perjalanan gue dari Bintaro ke Jogja menggunakan jasa layanan transportasi Baraya Pariwisata. Selama perjalanan sangat nyaman, aman, dan damai nih. Dan yang lebih pentingnya supirnya ini on time banget nih. Dan cocok banget nih buat teman-teman semua yang pengen berpergian ke luar daerah. Mau sewa armada, tur domestik ataupun internasional, Baraya Pariwisata adalah solusinya. Dan yang lebih penting buat teman-teman besok pagi, gue udah nyiapin voucher nih, diskon 10% dengan kode trip besok pagi. Selamat malam Mas Eza. Malam. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Dari mana Mas kalau boleh tahu nih? Dari Solo. Solo. Mendaki ke Gunung Merapi pada saat tutup. Kok bisa Mas? Bisa enggaknya itu karena kita yang udah bener-bener punya niatan. Gimana caranya bisa. Tapi kan pasti tahu nih konsekuensi ke depannya itu seperti apa. Dan ditambah lagi Mas Eja juga melakukan pendakian dari kawasan konservasi pada saat itu. Ya pasti. Untuk masalah resiko, aku dan tim sendiri udah sadar dan ibaratnya udah berani untuk menanggung resiko itu. Hingga akhirnya mendapatkan kejadian yang di luar nalar nih pada saat pendakian saat itu. Itu udah bagian dari resiko yang harus ditanggung. Oke. Konsekuensi, karena di setiap perjalanan tuh pasti ada. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja ya Mas Eja ya, Ya. tentang perjalanan ke Merapi untuk kemarin tuh ya. Ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi sebelumnya aku mohon maaf karena cerita kali ini cerita pendakian terlarang yang harusnya tidak boleh dilakukan dan tidak patut untuk dicontoh. Jadi begini ceritanya. Waktu itu dikarenakan baru pindah juga ya ke Solo, ada sedikit kebutuhan masalah ekonomi. Jadi ada inisiatif untuk membuka open trip pendakian Tektok Gunung Merapi yang terlarang.
Ya, jadi waktu itu kan mikir nih, gimana caranya tanpa ibaratnya kita share, kita ngasih tahu ke orang kalau kita itu buka pendakian Merapi, tapi tanpa membuat poster atau live yang kayak sekarang-sekarang itu. Oke. Ya. Jadi caranya kan itu waktu itu lagi rame. Posting aja terus, posting tentang ya seputar Merapi, terus video jedak-jeduk, atau video tentang Seven Summit Jawa Tengah. Oke. Dari situ orang itu kepancing. Oh. Pada tanya-tanya, Mas kok bisa naik Merapi itu kapan Mas? Gimana caranya? Bisa anterin nggak? Mulai dari situ terkumpullah orang-orang itu. Jadi setelah terkumpul, masuk langsung ke WhatsApp, bikin grup dan segala agendanya, segala perencanaannya. Iya. Mulai dari ya kalau di awal kan mereka yang udah masuk grup itu udah pasti udah payment ya, udah bayar semua. Jadi tinggal penyesuaian mereka itu dari mana, ntar ngatur titik kumpulnya di mana, terus mulai dari jam pendakian dan lain-lain. Oke. Sampai waktu yang udah ditentukan, akhirnya itu berangkatlah kita itu 12 orang. 12 orang. 12 orang. Termasuk Mas Eja juga. Termasuk saya itu, 12 orang. Dan posisi itu dari berbagai macam kota dan pulau. Soalnya di 12 orang itu, 2 orangnya itu dari Lampung. Oh. Jadi sampai dari luar pulau juga. Iya. Itu benar-benar asli terbang langsung ke Jawa Tengah cuma buat naik. Ke Merapi? Iya, 2 orangnya. Jadi benar-benar sampai dia share naik apa, perjalanannya, habis berapanya, itu benar-benar niat banget lah intinya. Jadi kurang lebihnya itu 2 orang dari Lampung, ada yang dari Jawa Timur juga, ada yang sebagian dari Jogja, dan sebagian ya domisili Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, di malam hari H itu udah pada perkumpulan. Jadi ada satu titik kumpul emang di dekat sebelum, ya masih area Boyolali kota ya. Kumpul di Alfamaret, sambil mereka kan dari mana-mana, ada yang dari Wonogiri, Jogja dan lain-lain, emang dikumpulin di situ semua. Oke. Kita kumpul jadi satu, baru nih perencanaan. Agendanya itu apa yang akan dilakukan? Jam sekian, sebelum kita ke tempat peristirahatan sebelum naik. Jadi kan ada itu satu rumah itu buat tempat istirahat emang sebelum kita naik di malam harinya itu. Oh. Jadi setelah kumpul, aku ceritain lah, maksudnya gimana sistemnya ini, ibaratnya kita tuh naiknya gimana, biar aman. Terus kan pasti sebagian mereka ada yang takut juga. Ntar kalau takut ini, takut itu, nah, itu kan banyak. Jadi kurang lebih briefingnya lah di situ. Oh, oke. Briefingnya itu sekitar jam 9-an, jam 9 malam. Setelah selesai semua, berangkat bareng-bareng ke rumah akamsinya itu. Yang kurang lebih udah deket lah, sekitar setengah jaman. Dari Alfamart? Dari Alfamart itu. Sebagian ada yang istirahat, sebagian ada yang ngobrol, sampai ketemu besok paginya buat naik. Cuma dikarenakan molor ya, mungkin karena kecapean juga ya. Kecapean perjalanan yang harusnya perencanaan naik itu jam 3, jadi jam 6. Terlalu siang berarti ya? Terlalu siang sebenarnya. Untuk kadar ini bukan gunung sembarangan nih ibaratnya. Banyak yang bilang juga kan raja terakhir Jawa Tengah. Dan menurut pengalamanku juga emang ini yang paling berat di antara yang lainnya. Yang paling beratnya juga karena dia kan tuh gunung nomor 1 teraktif se-Indonesia. Walau emang ketinggiannya nggak setinggi yang lainnya. Resikonya lebih ke resikonya. Jadi kalau masalah fisik ini menurutku nggak terlalu, cuma di mental sih. Cuma karena di 12 orang itu sebenarnya kan punya niat sendiri-sendiri nih. Pengen naiknya. Ada yang pengen naik karena ingin tahu. Ada yang emang pengen menikmati keindahan alamnya.
ada yang emang cuma bikin pengen FOMO aja biar dia punya bahan live story, punya bahan feeds Instagram dan lain-lain. Jadi berbagai macam watak dan kepribadian orang masing-masing itu dijadikan satu di pendakian itu. Jadi di awal itu kurang lebihnya emang setengah 6, jam 6 itu baru benar-benar mulai pemanasan, doa, dan lain-lain itu ya. Di perjalanan lumayan panjang di awal, itu tertutup. Jalurnya emang hampir 90% ya, enggak 90%, 80% lah. Itu jalurnya tertutup. Tertutup jalurnya? Iya. Karena apa? Karena emang hutannya nggak dilalui, emang jarang banget dilalui. Oke, ya. Jadi benar-benar jalan itu sesuai insting dan feeling aja. Oke. Jadi ya, dulu lewat mana ya udah itu aja yang diterabas. Cuma modal satu apa itu kayak semacam golok gitulah. Lebih ke kayak arit dikit itu buat ngebersihin penghalang yang di depan lah. Walau sebenarnya itu resiko tetap hewan-hewan kayak ular dan lain-lain itu kan gak ada yang tahu. Soalnya di sebagian besar juga ada yang rumput-rumputnya itu lebih tinggi dari kita gitu. Jadi agak ngeri gitu. Mungkin kalau di awal, di beberapa jam awal itu semua masih normal. Ya lebatnya hutan, itu kurang lebih masih normal. Panas, dingin, ya lengkap. Di jam 11-12 Siang? Iya, jam 11-12 siang itu malah kita itu baru 40% perjalanan. Wah. Termasuk molornya panjang banget. Ya karena mungkin karena kita kan rame. Jadi berbarisnya itu panjang banget. Dan di salah satu 12 orang itu ada cewek soalnya. Oh, berapa ceweknya? Satu. Ya itu pacarnya si salah satu. Oke. Nah, si salah satu itu. Jadi ya namanya saling menunggu, istirahat, dan lain-lainnya mungkin yang membuat itu molor juga sih. Yang seharusnya jam segitu, itu paling enggak kita udah di 80% harusnya. Jadi bener-bener baru separuhnya lah istilahnya. Iya. Dan di jam segitu itu baru nyampe di gunung sebelum ke Gunung Merapi. Oh. Di Gunung Bibi itu kurang lebih emang jam 12. Itu baru 40%. Terus turun dari tebing, kita buka apa itu namanya? Buka semacam flysheet gitu lah. Jadi buat peristirahatan. Itu ya bangun kompor, api unggun, buat penghangat dan lain. Dan secara ketidaktahuan ya, ternyata di beberapa anggota itu bawa logistik yang amat teramat kurang gitu. Sedikit berarti bawahnya? Iya. Jadi ibarat ini naik ke gunung 3000 tapi yang dibawa itu kayak ke gunung 1000-an. Ya. Wah. Itu benar-benar menyebabkan, ya sebenarnya belum menyebabkan masalah, tapi setelah itu menyebabkan masalah. Karena di mana 12 orang itu kita harus membagi logistik, yaitu air, makanan. Jadi bayangin aja kita baru 40%, mau ke 50%, itu sebagian orang airnya udah habis. Wah. Dan di posisi itu tuh aku udah bawa lebih 2 botol dari kebutuhanku. Jadi aku kurang lebih bawa 4 botol. Aku nakar lah, aku 1 botol atau 1,5 botol yang gede. Nah, 2 botol itu emang aku sengaja lebihin buat mereka kurang. Buat jaga-jaga? Iya, dan ternyata itu masih kurang sebenarnya. Masih kurang banyak. Nah, terus gimana? Ini aku muter otak nih. Ini gimana kalau diterusin juga, logistik gak ada, ini hampir gak mungkin juga. Akhirnya aku ingat, setelah tebing turun dari puncak Bibi itu, ada semacam kayak tetesan dari batu atas tuh ya. Oh, oke. Jadi kayak air, apa itu namanya? Mata air gitu? Iya, tapi mata airnya cuma netesnya tipis-tipis aja. Serapan air yang ada di batu? Nah, serapan air di batu ya. Oke. Itu jadi botol yang udah habis, itu kita tampung. Kita sobek, kita jadikan tambungan. Walau butuh beberapa jam buat ngisi itu sebenarnya. Sama nesting tuh kita buka yang kayak apa itu kayak panci, itu kita juga buat wadah itu. Jadi itu buat ibaratnya perbekalan terakhir lah istilahnya. Kalau emang benar-benar kita dari turun udah semua habis total.
Walau resikonya itu kalau misalnya kesenggol binatang dan lain-lain ya tumpah semua itu udah. Itu udah bikin pusing asli. Akhirnya molor istirahat sebenarnya terlalu lama. Istirahat di Watu Bolong itu di setelah turun dari puncak Bibi. Kurang lebihnya itu jam 1:30 baru itu kita lanjut. Baru lanjut ngelewatin namanya itu hutan lumut. Hutan lumut. Iya, itu hutan yang indah banget. Pokoknya di Jawa Tengah hanya ada di situ hutan lumut. Bahkan alam-alamnya tuh kayak pohon-pohonnya menurutku sendiri itu nggak ada di gunung lain. Kayak punya keunikannya sendiri. Oke. Nah, setelah melewati hutan lumut itu mulai masuk di mungkin sebutannya Pelawangan ya. Pelawangan Gunung Merapi. Di mana tanahnya itu udah bukan rumputan, udah bukan tanah, tapi batu-batuan dan pasir itu. Oke. Itu di sekitar jam 2-an. Udah termasuk, wah itu harusnya udah turun malah. Udah turun, jadi kita baru nyampe Pelawangan. Pelawangan ke Pasar Bubra itu harusnya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Udah tuh. Pada saat itu cuaca udah mulai kelihatan gak enak sebenarnya. Udah kabutnya udah lumayan tinggi, udah lumayan tebal juga, dan hampir gak menunjukkan tanda-tanda kecerahan gitu. Cuma karena mereka juga banyak yang udah jauh-jauh, mereka juga gak pingin kecewa cuma setengah jalan. Akhirnya tetap diterusin lah. Nah, setelah semua mutusin diterusin, juga instruksi pengingat bahwa di sekitar situ juga banyak area kayak CCTV, pos sinyal dan lain-lain. Itu juga termasuk area rawan sebenarnya. Iya, iya. Rawan karena itu juga dalam pantauan Taman Nasional. Setelah perjalanan kurang lebih ya setengah jam sampai hampir 1 jam, itu nyampe di yang diinginkan sebagian orang, itu namanya Pasar Bubra. Pasar Bubra yang ya ceritanya banyak sekali di Pasar Bubra. Nggak hanya dari saya, dari orang-orang yang udah pernah ke sana pun juga tahulah ceritanya kurang lebih. Nah, di Pasar Bubra itu mulai jadi pro dan kontra, mulai jadi perdebatan dan akhirnya perpecahan tim. Jadi di mana sebagian orang dari 12 orang itu merasa cukup sampai di sana. Dan yang sebagian ingin menyelesaikan sampai puncak. Sampai puncak? Sampai puncak. Nah, di situ aku sebagai ibaratnya sebagai ketua rombongan tuh bingung. Ini kalau nemenin yang stay di sini, yang di atas ini juga resiko bahaya. Nemenin yang di atas, yang di bawah juga bahaya. Jadi serba bingung. Cuma setelah aku pikir-pikir ulang, ini resikonya lebih bahaya yang maksa naik. Jadi setelah foto-foto, setelah difikirkan lagi, aku lebih milih nemenin mereka dulu yang naik. Dengan satu instruksi, yang di Pasar Bubra ini nggak boleh kemana-mana. Jadi tetap harus nungguin kita yang turun. Jadi awalnya itu 5 orang itu nunggu di Pasar Bubra. 7 orang ikut naik. Waktu itu udah sekitar hampir jam 3 sore. Siang banget. Udah sore sebenarnya. Iya. Udah mau ke sore sebenarnya. Udah hampir gelap. Dan itu resiko banget sebenarnya. Resikonya tinggi banget. Soalnya kita menghadapi malam yang itu bukan gunung yang dijamah banyak orang gitu ibaratnya. Itu udah resikonya besar banget. Berhubung udah emang kesepakatan tetap naik, akhirnya lanjut naik. Nah, ibarat kalau dari Pasar Bubra itu 0 sampai 100 ke puncak ya dari Pasar Bubra. Baru 20% itu hujan lebat. Posisi hujan lebat di 7 orang ini. 2 orang nggak berani ikut naik, lanjut naik. Jadi mereka mutusin turun, ngikutin mereka yang 5 orang. Jadinya yang netap itu 7 orang, yang terus naik itu 5 orang. Ya walau banyak
banyak pemikiran ya. Ibaratnya ini aman nggak sebenarnya? Walau sebenarnya tetap nggak aman sih. Hujan deras, pandangan juga terbatas, kabutnya juga tebel banget, tapi tetap naik demi ibaratnya demi ego dan sebuah pencapaian sebenarnya. Iya. Walau itu resikonya nyawa. Dan di posisi itu, di hari-hari sekitar itu dan di hari itu juga itu erupsinya juga lumayan sebenarnya. Lagi ya agak sedang-sedang lah. Iya. Tapi Kalau nggak masih benar-benar. terus. Masih terus. Sebenarnya kan Merapi kan setiap menit erupsi. Iya. Cuma pada saat itu lagi di sedang lah, nggak di standarnya. Oh, oke, nggak terlalu. Nggak terlalu tinggi tapi nggak rendah juga gitu. Jadi hitungannya nekatnya ini nekat sekalian sebenarnya. Jadi kalau katanya temanku yang udah nyampe Rinjani itu hampir 11-12 sama Rinjani. Keadaan submitnya itu pasirnya nih lebih ke kayak pasir-pasir halus panas gitu ya. Oke. Jadi baru naik satu tuh turun. Kalau nggak bener-bener pinter milih tapakan itu satu tuh pasti serot. Turunnya tuh bisa hitungan 3 sebenarnya. Jadi tetap naik kita di 5 orang. Ya tetap kita kompak dalam satu tim yang saling membantu. Dengan resiko bebatuannya tuh sangat teramat licin. Batuannya teramat licin, juga mulai ada hampir kayak suara petir. Suara petir. Iya. Ya walau nggak pas di atas sih sebenarnya. Cuma itu kerasa kayak agak deket gitu. Mungkin nggak pas di situ. Dan nggak jelang waktu lama kita ya emang udah nyampe di puncak. Di 95% nggak benar-benar di puncak, tapi di bawahnya puncak dikit. Itu juga udah sempat ada pelang plakat itu ya, plakat pendakian mungkin ya beberapa orang yang lalu mungkin. Dan nyampe situ akhirnya kita mutusin kita stop sampai di situ. Nggak lanjutin ke atas, tanggung. Emang tanggung dikit tapi bener-bener udah gak memungkinkan banget. Tapi hitungannya tuh udah puncak sebenarnya sih. Iya. Kalau katanya temanku itu hitungannya udah puncak banget. Walau nggak bener-bener puncak yang bener-bener puncak. Jadi ya kita agak lama-lama sih di puncak. Cuma foto video sebentar. Habis itu kita turun dan tetap masih dalam hujan. Jadi foto-foto yang di puncak itu sebenarnya udah agak kayak di puncak gitu. Bener-bener kabut tebal. Waktu baru turun dari puncak sebelum ke Pasar Bubrah itu tiba-tiba kabutnya tebal banget. Intinya benar-benar jarak pandang itu mungkin cuma 1 meter atau 1,5 meter. Sedangkan Pasar Bubrah itu ibarat lapangan pasir yang tetap banyak jurangnya gitu. Jadi sebenarnya kita turunnya tuh cepat ya, 1/2 jam mungkin nggak nyampe. Turun dari situ kita turun sampai ke dasaran sebelum Pasar Bubrah. Nah, mulai dari situ yang aneh. Anehnya itu seakan itu kita tersesat di lingkaran Pasar Bubrah itu. Kenapa bisa beranggapan kalau lu tersesat pada saat itu? Karena kita muter-muter di sana lebih dari 1 jam. Wah. Sedangkan harusnya itu jaraknya tuh cuma ibarat berapa meter ya? Nggak ada 100 meter loh ke Pasar Bubrahnya itu. Jadi bener-bener kayak kita udah nyoba ke timur, kita udah nyoba ke barat, nyoba ke utara. Itu nggak ada titik temunya gitu. Nggak ada jalan yang seharusnya kita tuju gitu. Sampai akhirnya hampir nyerah sebenarnya kayak. Kita cuma muter-muter buang tenaga di situ. Dengan posisi yang udah hujan deras, walaupun sebagian pakai jas hujan itu udah tembus semua udah. Baru turun udah tembus basah semua. Akhirnya kita bingung udah. Ini bener-bener gak dikasih cerah sama sekali. Sedikit pun gak ada. Bener-bener. Terus jamnya kan udah jam 5-an nih. Itu udah kayak jam-jam mulai-mulai kerasa gitu ya. Kerasa dingin, kerasa agak takut juga. Karena bener-bener kita gak dikasih keluar dari situ. Dan akhirnya aku ingat pesan dari seseorang ini. Ketika kita tersesat atau ketika ada sesuatu merasa yang janggal gitu. Itu azan menghadap kiblat. Jadi akhirnya kita cari arah barat dulu nih. Cari arah barat.
satu azan, yang 4 ini fokus mikir ini yang bener tuh gimana. Akhirnya azan. Kebetulan yang azan tuh aku sendiri. Azan itu sampai tuntas. Nah, mereka ya udah fokus, semacam, dia bukan semacam ya, mereka sambil doa-doa juga, intinya gimana lah ini jalan keluarnya biar dikasih petunjuk sama Tuhan. Nah, keajaibannya itu mungkin sebagian banyak orang nggak percaya gini ya. Setelah azan, nggak ada 1 menit, tiba-tiba tuh cerah secerah-cerahnya. Wah, bener-bener dari awal yang segelap-gelapnya jadi secerah-cerahnya. Kayak seketika aja tiba-tiba hilang langsung. Kayak gerak gitu ya, kayak kabutnya tuh bisa gerak kayak seret. Jadi cerahnya tuh tipis-tipis tapi kayak bener-bener kelihatan kalau ini cerah banget gitu loh. Bener-bener kebuka semuanya. Dan di situ dari awal yang ketakutan jadi keindahan sebenarnya. Soalnya kan udah sunset gitu ya. Udah dapat momen sunset juga, akhirnya cerah. Itu kita langsung lanjut. Kita langsung lanjut balik sambil mengabadikan foto video. Jadi setelah kita naik ke arah Pasar Bubra, kita baru nyadar nih, yang lainnya udah gak ada di situ. Yang Baru 7 orang nyadar. ini? 7 orangnya. Wow. Cuma kan pada berasumsi kayak gini, ini udah pasti mereka udah turun duluan gitu. Walau sebenarnya kita itu udah sepakat gak boleh pisah. Intinya mereka turun itu harus nunggu kita yang dari atas gitu. Supaya apa? Supaya gak ada sampai kejadian tersesat. Soalnya kan bener-bener awam banget hutannya ini lah. Untuk buat mereka. Kita masih sempat berpikiran positif, oh mungkin mereka nunggu di shelter. Oke. Kalau sebenarnya jaraknya itu agak jauh. Jadi aku juga takut mereka itu tersesat di hutan lumutnya. Jadi setelah kita udah tahu, kita udah putusin, akhirnya kita lanjut balik. Lanjut balik setelah bener-bener menikmati indahnya sunsetan ya. Sunsetan yang backgroundnya tuh bener-bener besar dan gagahnya Gunung Merapi. Setelah hampir melewati, itu kembali lagi hujan. Hujan deras, ya lumayan deras lah. Bener-bener ngeri lah untuk kadar kita tuh lagi di Merapi gitu. Beda kalau kayak misalnya pas lagi di Ungaran tuh juga pernah badai, tapi ini lebih ngeri gitu loh rasanya. Ya mungkin karena di situ tuh cuma ada kita gitu ya. Gimana pun cuma ya kita yang bisa nentuin kita mau keluar gimana, mau gimana. Perasaan udah campur aduk, dan juga beberapa orang dari 5 itu juga merasa suhu tubuhnya tuh udah mulai turun ya. Kedinginan karena sebagian tuh yang pakai jas hujan cuma 3 orang. Melawan capeknya juga yang karena udah overtime di perjalanan. Dia masih mikir kita harus backup tim dan juga bawa mereka turun dengan selamat. Akhirnya masuk kembali ke Pelawangan, ke arah turun, itu udah benar-benar malam sekitar hampir jam setengah 6. Intinya udah bener-bener gelap lah, soalnya hutan lumutnya juga kerasa banget. Di hutan lumut maghrib? Di hutan lumut maghrib. Wah. Sama di Watu Bolongnya itu maghrib sebenarnya. Dan gak sedikit orang ya asli sana yang bilang itu emang area paling mengerikan lah Watu Bolong. Dalam artian hal apa? Mengerikan nih? Dalam hal ya emang aura, kayak aura sisi lainnya itu ibaratnya. Itu di situ yang benar-benar pusatnya gitu. Itu yang bilang bukan aku sendiri, tapi orang sana. Ada satu teman orang sana yang bilang ya emang di situ yang paling pusat gitu ibaratnya. Dan sedangkan kita dari awal ngediriin shelter di sana, shelter emergency, dan akhirnya kita balik dan itu juga nabrak waktu maghrib. Dan emang ternyata baru kerasa sih waktu maghrib. Auranya benar-benar beda banget. Kayak tiba-tiba itu ngerasa
Itu rame di situ sebenarnya. Rame. Mulai dari suara-suara aneh itu udah benar-benar gelap gitu udah. Dan waktu itu tuh nggak ada cahaya bulan. Wah. Jadi beda lah ya. Hmm. Di posisi hutan itu ada cahaya bulan sama enggak. Itu benar-benar kerasa banget. Jadi kita tuh udah saling merasakan satu sama lain. Sebenarnya ya udah kerasa gak cuma aku sendiri. Ini kayak suasananya tuh beda, auranya beda. Itu udah gak enak gitu. Kita harus cepet-cepet turun. Akhirnya cepet-cepet turun tuh bongkarnya bener-bener asal-asalan udah. Dan di posisi itu baru tahu ternyata logistik yang sudah dikumpulkan tuh dibawa mereka yang duluan turun. Logistik yang ada di situ. Iya, mau itu air, mau itu snack, itu jajanan tuh udah gak ada semua. Jadi benar-benar kita di sana itu cuma disisain barang-barang bawaan, satu carrier gede, terus flysheet yang benar-benar besar. Aku waktu itu bawa flysheet lumayan besar. Oke. Bobotnya itu sekitar sekian kilo lah intinya, hampir kayak tenda pokoknya bobotnya. Air yang sudah ditadangin? Nah, untungnya airnya tuh masih sebagian. Oh, oke. Tapi yang benar-benar udah dikumpulin, yang udah ditata bahwa ini ada takarannya kayak jatahnya masing-masing ada di area mana itu dibawa semua sama mereka yang duluan turun. Itu yang benar-benar aku nggak expect di luar nalar sih. Alhasil ya kita juga udah waktu di situ kayak ada sedikit ngerasa takut dan juga jadi marah juga ini yang turun duluan kok nggak mikir temennya gitu. Terus kita yang turun gimana gitu. Sedangkan waktu itu kan berarti kita masih ada 50% lebih harusnya di tempat itu. Kita benar-benar nggak punya apa-apa. Jadi kan carrier, air, dan lain-lain itu semua juga aku bawa yang paling berat di antara yang lain. Kurang lebihnya tetap di atas 15 kilo lah. Wah, lumayan ya. Iya, jadi aku bawa naik, bawa turun, nyiapin. Aku juga harus buka jalur, mimpin mereka, juga harus menjamin keselamatannya mereka. Dan gak dapet jatah air buat turun. Gak disisain sama sekali, intinya dibawa semua itu. Jadi keselnya tuh lebih kerasa sebenarnya. Dari yang awalnya kayak takut, lebih ke kesel sebenarnya. Kok gak mikirin yang lain gitu. Sedangkan kita ini bener lebih jauh, kita habis dari puncak gitu ibaratnya. Dan kebetulan kita kan udah feeling kurang lah ya ibaratnya, karena kita udah bener-bener nabrak malam. Kita nitip pesan, nitip WA, VN, walaupun waktu itu gak ada sinyal. Nitip VN ke warga lokal ya, yang temanku itu. Iya. Kita nitip, tolong kita dijemput di area sini. Di area sini itu di awal-awal persimpangan pos 1. Ibaratnya pos 1, jadi area-area rawan yang benar-benar rawan buat tersesat lah ibaratnya. Kita titip, tolong naikin orang, jaga-jaga. Soalnya waktu itu emang aku ada cedera kaki juga. Oke. Tapi masih aman. Cedera kaki dan juga udah kerasa kayak suhu badan turun. Jadi dinginnya benar-benar kerasa karena gara-gara natap badai juga, itu kena badai juga. Tuh hujan juga ya, basah baju. Iya, udah benar-benar udah basah semua, gak ada yang kering udah. Dari atas sampai bawah itu. Dan di posisi itu, kalau nggak salah headlamp itu berapa ya? 2. 5 orang 2? Enggak, orang 5. Iya. Iya. Orang 5 itu headlampnya 2. Jadi cuma depan sama belakang. Wah. Yang tengah itu cuma modal setter HP yang nggak kelihatan ini. Soalnya kan emang niat dari awal tuh kan nggak nyampe malam. Targetnya itu siang itu harus udah turun. Jam 12 udah turun. Cuma kan karena kemoloran dan karena ego dari masing-masing yang mau tetap lanjut itu. Yang dari harusnya jam 12 udah OTW turun, jadi ini jam 6. Baru turun 20%. Itu masih panjang. Sebenarnya kalau dari kita yang berlima itu nggak terlalu khawatir. Karena kebetulan, ya bukannya sombong ya, dari yang 5 ini benar-benar yang lebih terbiasa menghadapi situasi kayak gini. Itu lebih pengalaman lah ibaratnya ya. Mas aja sendiri? Iya, dan beberapa teman yang lain. Itu Oke. aku akuin pengalaman mereka mantap sih. Oke. Itu dari Lampung 2 orang kebetulan ikut aku semua yang 5. Ikut dalam yang 5. Jadi aku bersyukurnya aku
sama orang-orang yang pengalamannya juga mantap. Perjalanan turun, baru menyusuri hutan lumut yang area bawah sampai menaiki tebing lagi ke puncak Gunung Bibi. Itu kita cuma nyangu, nggak nyampe 1 botol sebenarnya. Bener-bener nggak nyampe 1 botol untuk 5 orang gitu. Cuma minum doang. Cuma minum doang, bener-bener nggak ada lagi udah. Ya beberapa ada permen, tapi kan nggak ngaruh sebenarnya, nggak fungsi. Cuma untung masih ada gas sisa sama ada portable itu yang masih untungnya itu bisa menurutku berguna lah untuk perjalanan turun. Karena perjalanan turunnya juga lumayan. Soalnya kita cari ulang jalur yang sebelumnya kita buka dan di posisi malam. Nah, jadi waktu malam itu di jam 6-an headlamp kan cuma 2, tapi bener-bener lumayan terang. Jadi dari atas tuh kelihatan sebenarnya. Arah-arahnya itu kita tuh ada di area mana, itu dari bawah kelihatan. Jadi katanya temanku itu, yang dari bawah itu kita kelihatan headlampnya tuh kita nyampe mana. Oh, oke. Yang sempat voice note itu. Yang sempat voice note. Akhirnya kan keterima, entah nggak tahu nyampe mana udah keterimanya ya. Tetap mereka tuh ada nyusul gitu ke atas. Nah, udah kita turun, nyampe pertengahan, kita mutusin berhenti lagi. Karena tiba-tiba suhunya lebih turun lagi. Wah. Kita ngidupin kompor, kita minum yang masih ada, sama kompor itu sebenarnya gunanya untuk menghangatkan. Lebih ke menghangatkan aja. Padahal kita yang berlima ini udah niatnya cepet banget, kita harus turun lebih cepat. Gunanya kita menyusul mereka, takutnya ada apa-apa. Karena yang mereka kebetulan benar-benar pengalaman itu kurang loh menurutku ya. Oke, yang 7 orang ini? Iya, daripada kita yang 5 yang naik. Oke. Jadi kan aku juga sebagai yang membawa mereka, itu udah penuh ketakutannya, ini nambah lagi gitu. Taunya nambah ini kalau sampai ya amit-amit ada yang hilang, ada yang kenapa-kenapa, ini pasti urusanku panjang gitu. Terutama yang cewek itu. Akhirnya kita turun, itu juga beberapa jam ya, wah panjang banget juga turunnya. Hampir jam 9-an pokoknya. Jam 9 sampai jam 10 lah intinya. Itu kita turun sampai ketemu ke yang udah direncanakan itu. Ke orang-orang lokalnya. Iya. Dan kebetulan temanku yang lokal itu bawa beberapa temannya juga. Untungnya mereka bawa air, bawa roti juga sedikit ya, bawa roti sama bawa rokok lah yang paling penting. Soalnya benar-benar rokoknya ini udah habis semua ini. Jadi kita juga istirahat sebentar di situ. Kita minum, kita ngerokok. Dan juga kita tanya-tanya yang mereka ini kemana. Dan katanya mereka ini udah turun lebih awal, udah lama. Dan mereka udah pulang duluan. Langsung pulang? Langsung pulang, itu yang bener-bener aku nggak expect banget gitu. Apa yang ada di pikiran mereka gitu. Oke. Jadi itu posisi udah naik lah di jam setengah 10-an, jam 10-an. Udah di atas jam 10 lah pokoknya. Itu udah naik, aku udah denger dari temenku itu mereka udah pulang. Ya udahlah, setidaknya sedikit lebih lega. Dan juga aku bercerita lah apa yang udah kejadian di atas. Terutama yang di area Pasar Bubra itu. Langsung diceritakan di situ? Iya, langsung diceritakan. Tadi gini. Sampai juga cerita. Tadi mereka yang 7 orang itu bawa bekal kita gitu. Bekalnya dibawa semua. Dan alhasil udah selesai istirahat, kita lanjut turun lagi. Nah, di saat lanjut turun lagi, di situ masih kejeda nyasar lagi. Nyasar. Padahal kita udah sama orang-orang lokal ini, kalau nggak salah ini sekitar 5-6 orang lah orang-orang lokalnya. Jadi emang area itu tuh emang bener-bener rawan banget buat nyasar. Percabangannya banyak banget. Pokoknya salah babat sedikit, salah potong sedikit itu bisa itu jurang gitu. Kalem. Sebenarnya waktu
kita turun, udah ketemu orang lokal-lokalnya, itu sempat ngelihat jalur yang udah aku buat waktu berangkat. Nah, tapi katanya jalur itu tuh muter, ibaratnya lebih jauh gitu. Dan mereka inisiatif kepake jalur mereka aja gitu. Oke. Dan setelah kita pakai jalur mereka, lebih lama lagi sebenarnya nyampainya. Kayak muter-muter lagi di situ. Jadi bener-bener nyampe udah makan 2 jaman gitu. Cuma di situ aja gitu. Jadi yang capek makin capek, yang dingin makin kedinginan. Dan di posisi itu berarti kan kita nggak makan sebenarnya. Kita makannya itu waktu subuh sebelum berangkat. Sampai hampir subuh lagi itu kita nggak makan. Di posisi fisik yang benar-benar terkuras gitu. Iya. Menghadapi dingin, menghadapin capek, menghadapin ya pikiran yang macam-macam. Yang di pertengahan juga itu banyak, entah mulai halusinasi, intinya penampakan-penampakan itu mulai ada gitu. Penampakan? Iya. Belum jauh tuh langsung kutanyain sama mereka. Kamu ngelihat nggak itu? Udah. Yang mereka yang belakang tuh bilang, udah, bahas nanti. Oke. Jadi kayak sengaja. Laut mereka tuh sebenarnya, aku tahu mereka juga ngelihat gitu. Oke. Jadi setelah ketemu akamsinya udah turun ya, udah ketemu akamsinya. Terus kita muter-muter juga itu 2 jam. Akhirnya kita udah nyampe ke pos tempat kita naruh motor masing-masing. Dan itu posisinya itu udah hampir jam 1 pagi. Wow. Jadi dari pos motor itu sampai ke rumah akamsinya lagi itu pokoknya jam 2-an. Jadi bener-bener ini sebenarnya udah hampir 24 jam pendakiannya. Cuma setelah kita nyampe, sebelum kita ke rumah akamsinya, kenapa itu bisa jadi lama? Karena kita bahasanya apa ya? Nggak dihadang juga ya, ibaratnya kayak di stop sama warga-warga lokal. Diberhentiin warga lokal yang emang cuma di situ jalan keluar satu-satunya, di stop, ditanyain ketuanya siapa, acaranya apa, yang bikin siapa, yang nganterin siapa. Di situ ribet. Kayak Di sidang? iya, di sidang. Nah, bahasanya itu di sidang sebenarnya. Oke. Karena apa? Karena mereka yang 7 orang turun duluan, mereka dihadang lebih awal dan membocorkan semuanya. Oh. Jadi oke. mereka ngaku kalau ini trip, ada ketuanya, ada yang nganterin, orang akamsi juga. Jadi ikut kena gitu. Sebenarnya temanku tuh ikut kena akhirnya. Oke. Walau pasti. sebenarnya aku udah wanti-wanti ya, intinya ini pendakian terlarang. Nggak boleh sampai ada yang bocor. Ya mungkin karena sebagian dari kita itu anak-anak di bawah umur alias baru umur 17-16. Ya mungkin itulah jadinya. Oke. Jadi tuh kenapa bisa dari jam 12:30 sampai jam 2 nyampe rumah akamsinya, padahal harusnya setengah jam itu udah cukup. Ya karena itu perdebatan di antara mereka warga-warga lokal itu. Sampai akhirnya entah si temanku ini ngomong apa, akhirnya kita bisa lanjut balik. Itu juga makan waktu lumayan. Ya sambil bilang, yang mereka yang 7 ini kondisinya udah agak kayak orang normal. Wajahnya pucat putih semua. Ada yang kedinginan kayak gini. Ya karena itu juga. Dan katanya juga sebagian dari mereka tuh dikasih makan sama warga di situ. Oh. Yang 7 orang itu. Iya, jadi sebagian ada yang dikasih makan di rumah salah satu yang ngehadang itu. Itu rame banget soalnya. Kalau satu RT lebih sih yakin itu orangnya. Bener-bener ini misalnya rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hampir kelompok ini banyak, di atas 15 orang sebenarnya sih. Bener-bener kumpul kayak ngelihat suatu kejadian gitu. Terus ada yang bilang kayak satu tetuanya itulah. Saya mantau dari habis maghrib, dari sebelum maghrib. Itu headlamp temanmu yang 7 orang itu udah muter-muter ke atas ke bawah kayak orang nyasar gitu jadi headlampnya tuh kayak kelihatan abis naik turun lagi turun lagi. Itu katanya sih mereka yang ngejaga itu Kelihatan dari bawah ya? Iya kelihatan, soalnya kan mencolok banget sebenarnya kan, gunung kan gelap tetap gelap ya. Terus kalau ada cahaya sorot, nah jadi kelihatan. Katanya tetap intinya nyalahin yang terutama itu nyalahin yang nganter temanku itu sama nyalahin yang ngadain acaranya ini. Walau iya aku sendiri. Walaupun sebenarnya itu tetap tertutup sih ya, kayak
kita tuh nggak membocorkan di antara 5 ini siapa ketuanya gitu. Yang pada intinya kita harus bubar karena takut berita ini tuh kedengeran sama Taman Nasional. Soalnya emang itu ya deket juga. Dan akhirnya udah sampai rumah balik di akamsinya itu, mereka udah gak ada yang 7 orang. Dengan katanya orang tua si temanku tuh langsung pulang. Padahal aku udah bilang, kalau gak pulang dulu, nanti pasti kita makan bareng di sana. Akhirnya mereka putusin pulang, katanya diajarin orang tua, besok sekolah, dan lain-lain. Perpecahan itu yang sebenarnya menjadikan akhirnya masalah ini jadi panjang. Nah, 5 orang yang masih itu kita gak pulang. Nah, kita habis makan, cerita-cerita, kita baru pulang keesokan harinya lagi. Jadi sebenarnya kita 2 hari di rumah akamsinya itu. 2 hari, mereka ada yang pulang pagi, kalau aku pulangnya agak sore karena itu kan temanku. Aku sempat juga kayak ngasih jatah ibaratnya terima kasih. Udah ditolongin. Udah ditolongin juga nampung, ngasih makan yang ibaratnya kayak gitu ya. Jadi aku pulang paling akhir. Sebenarnya yang membuat panjang itu setelah kejadian itu. Yang bikin masalahnya ini jadi panjang sampai kedengaran Taman Nasional itu. Awalnya yang ditahan sama warga itu belum kebaca, belum kendus. Belum. Sampai akhirnya yang terakhir juga sampai dari tim kita pulang beberapa itu belum. Iya, aman berarti ya? Aman sebenarnya, sangat teramat aman sentosa. Nah, mulai tercium di Taman Nasional ini dikarenakan ada percakapan ya mungkin antara akamsi yang muda-muda ini ya. Itu ada yang bilang kita itu pendaki nekat jam sekian naik, terus juga padahal kita nggak menyebutkan kita disasarkan ya, tapi mereka itu berasumsi dan berkata kita disasarin di Pasar Bubra. Sampai salah satu ada yang azan baru dikasih jalan. Jadi berita itu menyebar sebenarnya. Bocor. Iya, bocor. Dan sampai sebagian warga lokal itu nge-screenshot chat itu ya dijadikan bahan konten. Sampai bener-bener rame banget. Ya mau itu di bagian teman-temannya temanku yang nolong atau mungkin cuma warga-warga lokal yang sekitaran situ yang bener-bener masih muda-muda. Sampai yang usia menengah juga ikut kayak gitu. Ikut diviralin. Iya, benar-benar diviralin. Jadi waktu dalam masa itu seminggu lebih fotoku tuh berkeliaran di Instagram akun gede, di TikTok. Jadi setiap mau kayak buat konten tuh fotoku dulu yang benar-benar pose ya di Pasar Bubra. Terus baru jedak-jeduk foto mereka, ibaratnya nekat gini dan lain-lain. Jadi lumayan ramai sebenarnya. Sempet sampai setelah itu berapa bulan, aku ke gunung lain. Sampai ada yang bilang, Masnya yang kemarin viral di Merapi ya? Soalnya jaketnya emang aku selama ini pakainya itu. Jadi bener-bener setup biasanya. Masnya bukan yang viral kemarin bukan? Yang mana? Itu yang ilegalan di Merapi, yang open trip 300.000. Sampai serame itu. Jadi itu akun-akun besar kayak pendaki FOMO ID, pendaki Lawas, Mon Asia cuma nggak bener-bener nerbitin fotoku sih. Kayak cuma sepotong-potongan dari mereka-mereka yang sebagian itu timku, sebagian beda-beda. Itu juga ya dikabarkan tentang pendaki ilegal dan lain-lain. Itu Mon Asia tetap juga hadir waktu itu, absen juga buat posting. Sampai akhirnya Balai Taman Nasional ini dengar. Jadi salah satu temanku ini yang ikut dalam pendakian itu salah satu anggota Mapala di sebuah Universitas Solo. Bermasalahnya itu ketika tiba-tiba dari tim Taman Nasional Gunung Merapi TNGM dari kantor itu bawa mobil kantor ke universitas itu, ke kampusnya, nyari dia sampai bawa surat resmi. Gokil. Jadi awalnya sebenarnya yang ketangkep tuh cuma dia. Soalnya yang paling mencolok yang punya nama itu dia sebenarnya. Yang lain ibaratnya orang biasa lah. Dia yang paling punya nama.
udah salah satu universitas ternama, anggota Mapala, Iya. Berat juga itu. dan juga aktif di berbagai organisasi lainnya dia. Jadi awalnya dia tuh bilang, aku dapat surat, tapi aku aman, aku gak akan bocorin kalian-kalian. Tapi aku sebagai ketua rombongan aku gak mau. Udah apa-apa, aku temenin. Aku bantu selesain, intinya gimana ini tuntas, sampai intinya nama universitasnya, nama kampusnya itu harus bersih intinya kayak gitu. Oke. Permintaan dari Kampus. pihak kampusnya kan juga kayak gitu. Jadi waktu itu habis ketahuan kan ada surat panggilannya itu tanggal sekian harus ke Taman Nasional. Itu posisi kita ke sana itu 5 orang kalau nggak salah. Aku, temanku sama pihak kampus. Oh, diwakili. Iya, diwakili. Jadi ibaratnya ditemenin, benar-benar ditemenin. Dan itu salah satunya ada ketua mapalanya itu. Ketua mapala dari kampusnya itu. Benar-benar dianterin. Ya sebenarnya temanku udah dimarahin banget ya, istilahnya hanya masalah sepele gini jadi melibatkan banyak. Sampai melibatkan nama kampus, dan itu harus segera diselesaikan. Oke. Nah, dari situlah kita mulai istilahnya bertanggung jawab sama apa yang udah kita lakukan. Kita mulai penyidikan dari tim Taman Nasional, kayak ya dimintain keterangan, sampai beberapa kali panggilan susulan. Berarti nggak cuma sekali? Nggak cuma sekali. Berapa kali masih ikut? Totalnya, kalau aku yang hadir itu 3 kali. Tapi yang temanku pihak kampus ini kalau nggak salah 5-6 kali. Oh, Gara-gara dia yang bawa nama kampus ya, ikut terbawa. Jadi dia yang paling panjang. Dia yang berusaha mengumpulkan anggota-anggota lainnya untuk juga harus ikut menyerahkan diri. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang ketangkep tuh enggak sih. Lebih ke menyerahkan diri kalau saya. Menyerahkan diri daripada kita dicari-cari, mending kita selesaikan secara gentle, ibaratnya kayak gitu. Laki-laki. Laki-laki. Iya. Jadi kita udah, paling enggak kita udah Berani berbuat, berani berani berbuat bertanggung lah. jawab. langsung kita Benar. tanggung jawab. Walau sebenarnya kita udah tahu kisi-kisi konsekuensinya itu apa aja sebenarnya. Jadi hari pertama kita di sidang itu lebih ke penyidikan tentang siapa aja yang terlibat, kita lewat jalur mana, Oke. apa rencana tujuannya. Itu di hari pertama. Jadi anggota-anggotanya tuh awalnya disuruh sebutin semua. Asal-asalnya, namanya, itu harus komplit, tidak boleh ada ketinggalan. Sampai temanku yang akamsi harus terpaksa aku sebutin juga. Ikut juga. Terpaksa soalnya. Soalnya mereka pun nggak percaya kalau misalnya kita benar-benar buka jalur sendiri, nggak mungkin sebenarnya. Sehebat-hebatnya orang nggak bisa benar-benar dari bawah. Paling nggak ada yang membuka sedikit ya untuk kita akses. Sampai akhirnya panggilan kedua itu masih dalam sama penyidikan, tapi udah yang kelanjutan. Intinya udah ke penengahan, itu sampai kita harus hapus semua foto video yang kita punya, dokumentasi. Walau sebenarnya ya tetap 100% orang di situ ya nggak bodoh ya, tetap di backup dulu lah sebelum dihapus. Soalnya udah ada kisi-kisinya dari yang sebelumnya 20 orang yang ikut tertangkap itu. Oh, sebelum lu ada juga sebelumnya? Iya. Sebenarnya mereka naiknya itu sesudah kita, tapi mereka ketangkep duluan. Oh. Nah, jadi kalau mereka ini ketangkep basah, kalau kita menyerahkan diri. Oh, yang 20 orang ini memang ketangkep? Masuk berita kan, masuk berita Detik News Jogja. Iya, semuanya itu? Iya, 20 orang. Iya. Nah, kalau mereka ini benar-benar ketangkep waktu mereka turun. Jadi langsung disergap gitu. Lokasi mana tuh? Lokasinya di jalur New Selo, ini beda jalur. Jalur yang resmi ya? Nah, jalur yang resmi. Jadi mereka ini benar-benar goblok. Benar-benar disergap, kayak ibaratnya apa ya? Ya ketangkep. Nah, ketangkep ketangkep basah sama gitu. Polhut Iya, langsung. jadi udah gak ada. Gak cuma Polhut, dari tim benar-benar polseknya ini. Jadi kan sampai masuk berita itu mereka turun dari kayak mobil polisi yang udah kayak pickup itu. Nah, mereka diangkut pakai itu dari atas. Udah jelas masuk berita mereka melakukan pendakian ilegal, dan ada satu ketuanya yang dikabarkan itu membuka open trip. Open trip juga itu? Iya, open trip juga. Karena mereka juga sebagian disidik duluan ya. Terus beritanya itu kedengeran, katanya di pertengahan itu kita disuruh menghapus semua. Jadi tim kita ini udah waspada semua, udah antisipasi semua. Jadi dokumentasi kita tetap aman.
semua. Karena kan buat arsip dan kenang-kenangan. Bener. Ya walaupun yang hilang itu tetap di postingan sih. Iya. Yang udah. Kalau itu pasti. Iya. Apalagi terutama aku yang udah jauh berbulan-bulan lebih dulu memposting itu ya tetap dihapus semua. Oke. Setelah itu membuat video klarifikasi. Iya itu di pertemuan terakhir itu sih. Jadi pertemuan kedua itu intinya udah komplit semua. Tinggal yang ketiga itu klarifikasi. Jadi ini kan disuruh bawa pendamping ya. Sebenarnya pendamping orang tua lebih tepatnya ya. Jadi sebagai apa ya ibaratnya kita tuh mengakui bersalah. Kita gak akan mengulangi. Kalau mengulangi, namanya konsekuensinya sama hukum. Oh, peringatan berarti. Nah, peringatan. Jadi di yang terakhir itu benar-benar sama orang tua semua. Ini 12 orangnya kumpul semua. Kumpul semua, benar-benar Ikut jadikan semua satu iya. Dan Dari satu yang dua gak ada. Dan dari luar pulau juga. Datang juga. Emang yang satu kan yang udah di Solo, Iya. yang kuliah. Yang satunya nggak datang. Oh. Dia tinggal itu. Katanya sih dia itu ada khusus nanti dia harus ke Taman Nasional Kerinci untuk prosesnya dia ya. Oke, Banyak. oke, iya. Katanya sih kayak Iya, gitu. Cuma kan nggak tahu aslinya kayak gimana. Tanya kebetulan waktu itu udah pulang yang satu Lampung. Yang satu Lampungnya kan masih yang mahasiswa itu ya. Jadi alhasil udah dapat lampiran hukuman apa yang harus dikerjakan. Terus video klarifikasi. Video klarifikasi sendiri membaca ini. Dan katanya pihak kantor sih nggak diupload, dia nggak tahu juga. Oke. Tapi selama ini juga nggak ada berita tentang itu diupload sebenarnya. Video klarifikasi. Video klarifikasinya sampai alhasil minta maaf sama kepala kantornya itu ya, ibaratnya yang udah paling atas itu ya. Kepala resortnya ya. Nah, kepala resortnya sampai dikasih kata-kata janganlah, ya, dikasih harusnya kamu mendingan kayak gini. Sampai dia memberikan banyak-banyak pesan penting lah. Saya juga gimana ya, merasa tersentuh juga sama omongan kepala resortnya. Soalnya banyak istilahnya itu omongan yang harus nggak omongan orang biasa gitu. Dan ini yang bikin agak janggal ya sedikit ya. Waktu aku ngomong berdua sama kepala resortnya, dia bilang sendiri kalau aku datang ke sana tuh gak sendirian. Ini aku bener-bener gak buat-buat ini ya. Iya. Ini kepala Taman Nasional dia yang bilang dia melihat sosok di dekatku. Itu dia sendiri yang bilang, bukan aku. Kamu selama ini tuh ada yang dijagain. Itu dia yang bilang. Aku gak percaya. Malah sempet yang harusnya itu waktu tegang itu aku langsung ketawa. Kamu percaya gak percaya? Tapi emang kayak gimana ya? Kayak aura kepala resortnya ini itu seolah-olah kayak orang yang nggak mungkin nggak dipercaya gitu. Iya. Bener-bener auranya ini tuh pasti orang bener gitu. Kayak nggak bohong gitu. Dia bilang, kamu naik sama Merapi, naik turun Merapi, ya kayak gini nih. Maksudnya kayak gini gimana? Ya kayak sekarang. Ya kayak sekarang. Dia bilang dia melihat kayak sosok ya, bukan sosok kayak pendamping gitu bilangnya. Itu yang ngejagain kamu. Makanya kamu selamat. Dia bilang kayak gitu. Aku masih ingat bener. Kalau sebenarnya habis itu aku ceritain ke temanku di mobil itu, dia nggak percaya kalau orangnya bilang kayak gitu. Intinya di pertengahan dia tuh membahas yang bukan dari dunia intinya. Iya. Yang dan juga disangkut pautkan tentang pendakianku ke Merapi. Jadi itu sinkron. Sama. Sebenarnya banyak sinkronnya. Tetap banyak sinkronnya. Dan awalnya, ya gak awal ya, di pertengahan itu si kepalanya ini dia ngaku bahwa dia juga bisa melihat sosok-sosok seperti itu. Dia sendiri yang membuat pengakuan ya. Jadi gak aku buat-buat ini sebenarnya ya. Iya. Jadi dia bilang dia melihat sesuatu yang katanya itu menjaga dan lain-lain. Walaupun sebenarnya aku gak merasakan. Tapi dia bilang suatu saat kamu pasti tahu. Gitu. Juga berpesan seperti itu. Dia udah bilang katanya itu sudah ada dari dulu. Dari sesepuh ibaratnya. Bilangnya kayak gitu. Iya. Itu bener-bener pure. Dia yang bilang kayak gitu. Bilang itu udah ada. Makanya kamu aman waktu kemarin turun gini. Dan juga ya lebih ke kebanyakan dia dikasih arahan. Katanya
aku punya bakat, harusnya kalau emang niat buka open trip yang legal-legal aja, yang resmi. Ya banyak doa baik juga, banyak pesan penting. Dan akhirnya setelah itu selesai, aku minta maaf semua sama pihak-pihak yang bersangkutan yang kurang lebihnya itu dirugikan karena perbuatan kita yang harusnya mereka over jam kerja dan lain-lain tuh kata mereka. Jadi akhirnya kita minta maaf semua, akhirnya kita selesai dengan baik-baik dengan hukuman yang sudah ditetapkan. Oke, berarti tetap dihukum ya? Tetap dapat surat terlampir itu sempat aku foto juga. Ya, ya udah nggak usah diceritain kalau gitu. Yang penting intinya dihukum lah ya. Iya, dihukum Atas perbuatan lu pada saat itu. atas perbuatan. Nah, untuk pihak kampus gimana tuh? Aman udah namanya, bersih. Untuk pihak kampus setelah kejadian itu ya dianggap selesai. Sudah dianggap sudah. bersih. Oke. Cuma setelah itu masih banyak lah postingan-postingan dari tim 7 orang ini. Ya kan merasa ibaratnya aku sebagai panitia tripnya tuh merasa kurang memuaskan mereka ibaratnya. Jadi merasa kayak banyak gak terima, jadi kayak menghujat dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu malah menyerang bumerang mereka sendiri karena mereka juga salah gitu ibaratnya. Mohon maaf, lu buka di harga berapa? 300 untuk yang awal-awal. 300 mau enak. Harusnya sih enak, apalagi kan ibaratnya ini bukan sembarang gunung ibaratnya kayak gitu. Terus gimana tuh 7 orang itu? Ya, ada 2 orang yang bener-bener gak terima, intinya ngekeh minta dikembaliin. Iya, minta dikembaliin uangnya. Masuk akal banget. Bener-bener intinya mereka tuh pengganggu postingan-postinganku di TikTok. Kayak menghujat, ya bilang open trip gini lah, gitulah, gak bertanggung jawab lah. Padahal dari awal instruksiku tuh sebenarnya udah bener-bener lengkap. Dari sejak briefing di Alfamaret sampai di pertengahan sampai naik itu sebenarnya instruksi lengkap. Tidak boleh meninggalkan ibaratnya. Kalau emang ada instruksi tunggu ya tunggu gitu. Jadi mereka yang punya inisiatif turun sendiri, tapi mereka setelah nyampe rumah keesokan hari itu menyalahkan. Jadi setelah banyak perdebatan panjang di grup, intinya tetap menyalahkannya aku gitu. Iya. Karena lu ketuanya pada saat itu. Nah, ada yang merasa kurang dijaga lah, terus gak bertanggung jawab lah, overprice lah. Jadi banyak gitu ya. Sampai akhirnya ya banyak marah, akhirnya itu juga penyebab kebocorannya sebenarnya. Penyebab kebocorannya informasi sampai ke Taman Nasional juga karena mereka yang nggak terima ini pada koar-koar gitu. Ngebuka aib sendiri. Nah, ngebuka berarti. aib sendiri. Jadi sebenarnya kuncinya itu di mereka gitu loh. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Dan ya kurang lebih ya begitu cerita gue di Gunung Merapi. Dan ini sudah selesai semua berarti ya? Udah selesai aman semua. berarti? Aman. Oke, Bang Eja. Iya, gokil sini. Lu tahu kan Merapi tutup? Iya, tahu. Kenapa? Kenapa? Kesana. Bukankah status Gunung Merapi sekarang lagi bahaya ya? Ya, lagi bahaya. Salah siaga 2. Iya. Bener-bener udah hampir di gak bolehnya. Ya karena pertama, kalau yang bener-bener pertama ya itu tujuanku pengen namatin Seven Summit gitu ya. Jawa Tengah. Oke. Kan emang Merapi di salah satunya. Yang kedua ya karena pengen keindahan alamnya. Karena emang tujuan awalku bukan FOMO, bukan cari nama atau dan lain-lain. Ya emang aku pengen ke sana. Gitu. Oke. Memang sudah punya basic pendakian sebelum naik itu ya? Iya emang ada. Sudah berapa kali ke Merapi? 3 kali. Itu nggak ketangkap semua? Nggak ketangkap semua. Harusnya hitungannya nggak ketangkap sih kan. Yang terakhir itu menyerahkan diri sebenarnya. Aman berarti ya? Sebenarnya aman kalau nggak gara-gara bocah-bocah sekolah itu yang bikin ulah itu sebenarnya aku yakin aman gitu. Nah, kedua pendakian sebelumnya ini open trip juga atau memang sendiri? Sendiri. Sendiri? Iya. Kayak emangnya naik biasa. Oke, sama temen lu yang orang sana juga? Enggak beda, malah sama teman kota sebenarnya. Oh, oke. Jalur yang sama juga? Jalur yang sama semuanya. Dan kenapa mencoba buat buka open trip itu? Lu tahu kan resikonya open trip Iya, seperti apa? benar. Resikonya sebenarnya besar banget, apalagi di gunung biasa aja besar gitu resikonya, apalagi di Gunung Merapi ini. Ya karena waktu itu aku lagi
perpindahan kota ya, perpindahan kerjaan. Waktu itu juga ada kebutuhan ekonomi lah. Oke. Oh, jadi karena itu. Iya, karena itu jadi alternatif ini kayaknya lebih gampang nih cari uang ini ya. Dari awal belum naik ke Merapi lewat jalur itu. Dari siapa idenya itu? Dari teman kenalan itu sebenarnya, yang akhirnya jadi akamsi itu buat tempat istirahat. Oh, nah setahu gue ini kan jalur gunung itu kan memang daerah kawasan konservasi ya? Tidak boleh bener-bener dilewatin. seluruhnya kawasan konservasi. Mulai dari bawah sampai atas. Kenapa lu tetap buat? Ya karena awalnya ya ngelihat orang-orang yang udah ke sana, yang baru-baru ini, berarti di tahun yang sama, di bulan yang sama, di hari-hari yang dekat juga, mereka nyampe gitu ya. Oh, Harusnya aku bisa juga lah ke sana. Gimana pun caranya. Walau pada niat awalnya benar-benar tidak mau ada postingan atau pameran kemanapun. Benar-benar niatnya ya pengen aja ke sana gitu. buat arsip aja ya? Nah, benar-benar buat Tapi arsip. kan tangan gatel kan? Iya, pengen tipis-tipis ngupload lah ya kan? Tapi aman. Oh, oke. Itu juga lagi jaraknya nggak terlalu dekat dengan pendakian ya, agak lama juga kan? Agak lama juga. Oke. Memang di Gunung Bibi ini ada jalur untuk tembus ke Merapi itu? Sebenarnya jalur gak jalur sih sebenarnya. Kayak ada, cuma itu harusnya bukan jalur gitu. Oke. Kayak jalur yang emang dibuka aja. Ketika dibutuhin itu dibuka gitu. Bukannya itu beda punggungannya sama Merapi? Punggungannya tetap beda. Beda kan? Iya. Berarti ya tebing-tebingnya itu bukan jalur harusnya. Iya, bukan jalur. Nekat banget tuh. Pertanyaan terakhir dari gue nih Mas Eja. Lu sebelum ngadain open trip ke Merapi, ada peraturan yang lu garis bawahi nggak? Resiko ditanggung sendiri. Seperti itu misalnya. Resiko ditanggung sendiri tetap sih sebenarnya. Walau itu hanya ibarat hanya sebatas kata-kata. Iya. Yang pada dasarnya tetap kalau ada apa-apa ya tetap Lu juga yang kena. kena. Apalagi kan ini kan ke puncak dan itu kan wah bahaya banget itu. Sewaktu-waktu Sangat, Merapi iya. bisa. Itu gak ada yang tahu. Itu bener-bener udah. Mereka semua pun tanpa aku kasih tahu tetap tahu sebenarnya itu resikonya. Tapi memang Emang udah pada berani-berani semua. oke. Nah, Mas Eja, terima kasih banyak ya. Lu udah mau berbagi kisah ini itu yang jarang orang bisa speak up seperti ini. Dalam artian hal laki-laki itu yang dipegang dengan janjinya, Tanggung jawab. Ya. tanggung jawabnya ya, Iya. bukan omongan yang dipegang itu. Bener. Dan lu terbukti lu menyerahkan diri tadi. Menyerahkan diri. Bukan Asli. ditangkep, bukan kena ketangkep. Bukan kena ketangkep basah ya. Lebih menyerahkan diri. Lebih ke menyerahkan diri. Gokil sih. Wah, respect gua sama lu nih Mas Eja. Walaupun semua yang lu lakuin pada saat itu salah ya. Salah, Tapi sebenarnya salah. Sadar itu salah. keren. Lu menyesal akan kejadian ini? Kalau menyesal sih enggak. Enggak. Iya. Kenapa? Karena menurutku banyak pengalaman-pengalaman baru Oke. dan juga banyak sesuatu yang indah dari sana. Oke. Jadi penyesalan itu hanya karena itu sebuah perbuatan yang salah. Oke. Tapi atas kejadiannya semuanya itu enggak ada masalah. Lu nikmatin Semuanya semuanya itu. Oke. indah Terima kasih. banget. Terima kasih banyak Mas Eja, dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya kesan-pesan ya buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini. Ya intinya dimanapun kita berada, kita harus menjaga adab dan perilaku kita. Dan pastinya jangan melanggar aturan lah. Oke. Terutama ibaratnya buat para teman-teman pendaki, kalau emang itu gunung tidak diperkenankan untuk pendakian atau ditutup, sebaiknya janganlah, karena itu sebuah resiko besar yang mungkinnya gak hanya merugikan kita sendiri tapi juga merugikan orang lain. Oke. Dan kembali, gue mau mengingatkan buat teman-teman semua yang pengen jalan-jalan bisa langsung aja nih pakai Baraya Pariwisata dengan kode voucher trip besok pagi. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.